Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Kembali lagi bertemu dengan saya Mita Ratu. Hari ini saya akan sharing beberapa informasi mengenai proses untuk Anda yang akan datang ke Kanada, baik sebagai student ataupun sebagai worker atau yang ingin apply untuk menjadi permanent resident di Kanada. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting untuk Anda ikutin karena yang berikut ini adalah step atau urutan prosesnya dan saya minta dengan sangat agar Anda memperhatikan proses tersebut karena saya banyak sekali menerima pertanyaan dan sepertinya belum mengerti, maka dengan ini saya harapkan Anda lebih bisa mengerti dan juga menjalani prosesnya itu secara urut karena pada dasarnya urutan prosesnya itu simple. Dan kalau Anda ikuti dari awal, harusnya sih Anda bisa insya Allah juga menjalani proses itu ya. Jadi bagi yang mau kuliah, kerja, ataupun sebagai permanent resident. Saya sudah siapkan slide-nya, jadi kita mulai langsung. Saya akan share. Oke, sekali lagi selamat datang di Kanada. Insya Allah kita semua jumpa ya di Kanada secepatnya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya share kali ini, tapi sebelumnya saya ingin juga memperkenalkan diri dulu. Again, nama saya Mita Ratu, karena ada beberapa yang belum kenal dan juga nanya, Ibu, agensinya tuh di mana? Nah, saya ini adalah sebagai business owner dari sebuah education consulting firm, dan saya namakan firm saya ini adalah Canada Indonesia Education and Employment Solutions atau CIEES, dan saya memang berniat untuk membantu student, membantu siapapun yang mau datang ke Kanada. Karena saat ini saya berdomisili di Kanada, saya memiliki license atau izin sehingga perusahaan saya resmi beroperasi di Provinsi British Columbia. Niat saya adalah berbagi ilmu, ingin membantu siapapun yang mau datang ke Kanada, dan karena masa pandemik ini, COVID seperti ini, saya harapkan saya bisa berbagi ilmu melalui online, dan harapan saya adalah Anda semua lebih mengerti proses untuk bisa datang ke Kanada. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan mulai. Proses yang akan saya sharing adalah urutan untuk Anda datang ke Kanada dengan menggunakan pathway atau jalur sebagai student, sebagai pekerja, ataupun Anda langsung apply sebagai permanent resident. I will not talk about the permanent resident so much karena memang itu lebih ranahnya itu kita harus bicara dengan immigration consultant atau lebih, tetapi saya hanya bicara mengenai persyaratannya aja. Kemudian kita, saya minta Anda semua fokus, kita mulai step by step, karena menurut saya urutannya sebenarnya simple, tapi saya perhatiin banyak sekali yang jump all over the place gitu ya, yang overthinking, jadi menurut saya agak sedikit kelihatannya seperti ribet, padahal sebenarnya enggak. Nah, yang pertama-tama adalah bagi siapapun yang mau datang ke Kanada, Anda harus mengambil IELTS test. Ini adalah sebuah requirement, ini adalah sebuah persyaratan resmi dari pemerintah Kanada. Unfortunately, tidak bisa ambil yang lainnya karena memang ini yang diakui oleh pemerintah Kanada. Nah, bagi Anda yang mau ngambil TOEFL atau apapun, unfortunately, ya you have to take the test of IELTS. Nah, ada beberapa yang memang Canadian version, tetapi saya lihat contohnya CELPIP itu tidak ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia adalah IELTS. Nah, bagi Anda yang mau kuliah di Kanada, yang pertama Anda harus ambil adalah IELTS Academic. Karena Anda akademik kan, portionnya adalah studi dan Anda harus ambil IELTS Academic. Skornya berapa tergantung dari sekolah yang Anda akan apply. Jadi contohnya kalau satu sekolah ada yang 6.0 atau 6.5 atau 6 atau 7, it depends on the school. Jadi Anda harus mengerti sekali persyaratan sekolah yang bersangkutan. Tapi again, you have to take IELTS. Kemudian banyak sekali yang datang atau nanya ke saya dan mereka semua niatnya adalah, Bu, saya cuma mau studi karena untuk pengen PR. Akibatnya Anda sendiri tuh semuanya rata-rata
overthinking, udah terlalu jauh mikirnya untuk pengennya tuh mikirin permanent resident-nya. Padahal sebelum Anda ke sana, ada satu hal yang mesti Anda ingat, ini paling penting. Bahwa, satu, jangan berpikir terlalu panjang kalau menurut saya. Ya, jadi karena pathway untuk menjadi permanent resident itu kan harus melalui beberapa pathway, kecuali kalau Anda apply langsung permanent resident dari Indonesia, kayak saya dulu. Saya dulu apply permanent resident dari Indonesia. Jadi saya tidak melalui jalur sekolah, saya juga tidak melalui jalur kerja. Nah, itu berbeda memang. Jadi, saya cuma ngambil IELTS aja yang general, dan kemudian lawyer, saya waktu itu menggunakan lawyer, dan lawyer saya juga langsung bantuin, oke, kamu udah siapin dokumennya, udah ngambil IELTS, sama dia langsung diproses. Nah, tapi bagi yang mengambil jalur studi atau kuliah, maka saya harapkan, atau one step yang paling penting yang Anda harus ingat adalah Anda harus memiliki study permit atau student visa-nya harus approve dulu. Jadi harus disetujui dulu. Jadi jangan kepanjangan mikirnya. Karena banyak sekali yang udah mikir panjang lebar pengen PR, pengen segala macam, at the end of the day study permit-nya nggak approve. Study permit kalau sudah disetujui, maka ini akan menjadi gate opener, akan menjadi jalan pembuka untuk Anda tiba di Kanada. Maka yang saya inginkan adalah fokus dulu, penuhi persyaratannya agar study permit Anda approve. Bagi yang single atau bagi yang datang sebagai family, itu berbeda persyaratannya. Jadi Anda harus bisa lihat YouTube saya mengenai persiapan sekolah. Contohnya untuk segala persyaratan untuk yang mau berangkat student itu harus dipenuhi dulu deh intinya. Ya, saya nggak mau panjang lebar karena persyaratannya sudah saya taruh di YouTube saya yang satunya lagi tentang sekolah. Nah, kalau sudah disetujui, baru setelah Anda sampai di Kanada, maka nanti Anda baru berpikir mengenai jalur apa yang terbaik untuk Anda apply sebagai permanent resident. Karena kan awalnya mau sekolah. Sekolahnya mungkin setahun, 2 tahun. Selama sekolah mungkin Anda kerja. Dan baru menjadi permanent resident. Proses itu cukup lama, dan saya tidak mau Anda terlalu ribet dengan si permanent resident application tadi sebelum study permit-nya approve. Karena apa? Masih panjang jalannya. Ada kemungkinan PR persyaratannya pun berubah. Jadi untuk apa mikirin proses permanent resident-nya kalau study permit-nya aja belum approve? Itu loh. Ya, so I have to tell you the truth. Make sure approve dulu, disetujui dulu study permit-nya. Siapapun yang mau berangkat, suaminya kah, istrinya kah, atau Anda sendiri sebagai single gitu loh. Nah, setelah Anda sampai di Kanada, kemudian Anda akan melihat seperti apa, Anda kan kerja kan pastinya. Nah, kemudian Anda akan banyak menerima informasi dari siapapun. Bisa dari immigration consultant, bisa dari teman, bisa dari siapapun. Pathway apa, jalur apa yang terbaik sebagai international student untuk apply permanent resident. Itu dulu. Oke? Ya, jadi singkat, simple. Ya, jangan dibikin ribet dan jangan overthinking. Oke? Nah, bagi worker nih sekarang yang mau datang ke Kanada untuk kerja. Ini berbeda jalurnya. Oke? Karena Anda yang akan datang ke Kanada untuk yang kerja, Anda harus ambil IELTS, tapi bukan akademik, tapi general. Ya? Karena ada beberapa provinsi, good news-nya adalah mereka mau menerima worker, Anda apply ke provinsi tersebut, tetapi tetap harus punya IELTS general, harus. Ya, sekarang gini, kalau misalnya ada satu orang nggak mau ngambil IELTS, pertanyaan saya, how can you show that your English level to the government? Anda masuk ke sebuah negara, negara ini memiliki persyaratan, salah satunya adalah persyaratan bahasa Inggris. Ini negara yang berbahasa Inggris dalam kesehariannya, baik sebagai the language of instructions, sebagai bahasa keseharian kita. Nah, kalau Anda nggak mau ngambil IELTS, how do I know? As a government misalnya, how do I know your English level? So you have to show me that you have a test score saying that, oh, maybe your score is 6, 7, or 8, whatever. Yang penting ambil IELTS dulu. Oke, nah kemudian bagi Anda yang ingin langsung kerja, maka
menurut saya setelah saya melakukan research, ada 3 yang harus Anda miliki adalah skor tadi, kemudian Anda harus punya education credential evaluation, atau ini kita sebut misalnya di Indonesia tuh disamakan. Jadi gini, ijazah Anda, misalnya Anda lulusan UI, atau Anda lulusan Unpad, atau Anda lulusan SMA negeri mana. Nah, itu harus disamakan dulu dengan education system di Kanada. Ya. Kemudian Anda harus punya paspor yang masih berlaku, karena saya perhatikan beberapa application, kalau Anda mau langsung apply kerja, di online application-nya itu Anda harus mencantumkan nomor paspor. Jadi harus punya paspor, ya. Paspor Indonesia ya, kalau ini paspor Kanada. Oke, berikutnya adalah, ada beberapa provinsi, alhamdulillah good news-nya adalah juga menerima kalau Anda lulusan SMA, tapi yang penting adalah SMA-nya itu dikenal dan bisa disamakan. Jadi ada beberapa SMA itu nggak tahu kenapa, mungkin kurikulumnya atau segala macamnya nggak sama ya, tapi ya karena Kanada harus tahu juga sistem dari SMA yang tempat Anda sekolah, ya. Jadi ada beberapa provinsi yang menerima minimum qualification adalah SMA. Kemudian contoh nih ya, ada satu provinsi yang selalu, dan hampir semua provinsi actually, selalu membutuhkan housekeeper, ya. Nah, posisi housekeeper ini yang menurut saya memiliki minimum qualification. Contohnya lulusan SMA atau D1 atau D2 dan memiliki pengalaman kerja 5-10 tahun. Tetapi Anda harus memiliki ijazah, Anda harus memiliki surat keterangan kerja yang menyatakan dari perusahaan tempat Anda bekerja, dan harus ditranslate dalam bahasa Inggris. Ya, nah ini salah satu contohnya. Setelah saya perhatikan, hampir semua provinsi itu memerlukan housekeeper. Ada beberapa provinsi yang sekarang ini dibuka dan memiliki juga IELTS skornya itu bisa 6, tergantung dari umur Anda. Jadi makin muda, misalnya Anda umur 28 tahun, tapi Anda udah punya pengalaman misalnya 5 tahun atau 10 tahun, misalnya Anda dari SMA kerja sebagai housekeeper, ya nggak apa-apa, nanti tinggal ditulis. Karena di Kanada sendiri, usia kerja itu kan dimulai dari 16, jadi banyak sekali orang yang udah mulai kerja dari umur 16 tahun, dan dia kerjanya full time, dia malah sekolahnya part time, jadi it's okay. As long as Anda punya ijazah, Anda punya surat keterangan kerja. Remember, ini ijazah ini menentukan, karena kalau misalnya ijazah ini tidak bisa diterima dengan education system di Kanada, ya Anda nggak bisa datang dan nggak bisa apply. Oke, kemudian berikutnya adalah, ya, kerjaannya seperti biasa, masuk ke job site Indeed, Monster, provincial website, itu artinya masuk ke provincial website yang pernah saya tunjukkan di Job Bank, atau di Saskatchewan, atau di Atlantic, itu semua ada. Kemudian di LinkedIn, nanti saya juga berencana mau upload lowongan kerja di beberapa provinsi, juga employer website. Remember, employer website itu employer resmi, ya. Nah, sekarang ini kan employer belum mau menerima foreign worker, jadi ya Anda sabar, tapi mungkin provinsial mau terima, ya. Kemudian adalah, that's it. Thank you so much for watching. Insya Allah saya punya kesempatan nanti untuk upload konten mengenai Canadian job opportunity di provinsi. Bagi yang ingin tanya-tanya silakan, tapi saya harap Anda nonton dulu ini sampai the end, sampai terakhir, dan jangan balik lagi ke saya, Bu, gimana sih kerja di Kanada? Sebenarnya syaratnya udah ada di sini, jadi jangan sampai tanya lagi, karena saya juga bingung ini nonton apa enggak ya. Jadi tonton dulu sampai akhir, pasti ini, soalnya ini paling simple yang menurut saya, dan urutannya itu yang paling gampang untuk dimengerti, ya. Again, terima kasih, thank you so much, mudah-mudahan kita jumpa di Kanada. Salam hangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.